Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syam Ahmad Fatur Rahman dengan NIM 130122000014. Di sini saya akan mengerjakan tugas mengajar untuk menyelesaikan mata kuliah mikro teaching. Selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baiknya membaca doa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Oke, ya kamu silahkan pimpin doa untuk sebelum pelajaran hari ini. Ya, oke. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam pelajari materi di hari ini. Sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang hadir dan tidak hadir? Iya, kenapa dia? Sakit. Oke, semoga cepat diberi kesehatan ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, oke. Mungkin sekali lagi ya, karena Bapak rasa masih kurang semangat. Oke, kita ulang satu kali lagi. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, saya akan memberikan suatu fakta menarik. Ada yang tahu apa itu fakta menariknya anak-anak? Ya, yaitu dimana biasanya kalian tahu bahwa X, Y, dan Z pada pelajaran apa? Ya, apa? Oke, benar. Biasanya kalian mendengar X dan Y itu pada pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi, tahukah kalian di SMP ini, tepatnya pertama kali kalian di SMP akan mengenal X, Y, dan Z beserta huruf lainnya, namun X ini akan menjadi tamu misterius. Kenapa misterius? Ada yang tahu? Karena huruf Y dan Z akan memenuhi dirinya masing-masing. Nah, sebelum itu saya akan memberikan motivasi agar kalian menyukai aljabar. Nah, untuk yang sudah suka mungkin akan lebih menyukai dan mencintai aljabar. Apakah di matematika ada motivasi? Tentu saja ada dong. Jadi, di aljabar itu bukan hanya tentang variabel dan angka, tapi tentang bagaimana cara kita menghadapinya dengan ketekunan dan rasa ingin tahu. Setiap tantangan yang kamu lalui pada aljabar itu membawa kamu lebih dekat pada tujuan yang lebih besar yang ingin kamu capai nantinya. Nah, apa sih kaitannya pada kehidupan sehari-hari? Yaitu jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena kesuksesan dimulai pada langkah yang kecil. Begitu ya anak-anak. Oke anak-anak, hari ini ada yang sudah tahu kita akan belajar apa? Ya benar, kita akan belajar aljabar. Jadi sedikit Bapak jelaskan ya, aljabar itu adalah merupakan salah satu cabang dalam ilmu matematika yang sangat luas cakupannya. Sedangkan aljabar itu sendiri diartikan sebagai cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol. Di mana aljabar dapat mempermudah dalam memecahkan permasalahan daripada metode konversional, yaitu menyatakan permasalahan dalam kata-kata. Sedikit fakta menarik dari aljabar, yaitu aljabar singkatnya ya, dari sejarah aljabar itu ditulis oleh ilmuwan dari Islam, dimana pada abad sekitar abad 3500 tahun
pada masa peradaban Mesopotamia. Ada yang sudah tahu siapa nama ilmuwan tersebut? Ya, betul sekali. Namanya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, atau biasa kita sebut al-Khwarizmi. Ya, di sini anak-anak yang sudah tahu bentuk dari aljabar siapa? Ayo, silahkan. Ya, kamu? Oke, benar. Bentuk dari aljabar apa? Ada koefisien, variabel, dan konstanta. Oke, benar. Selanjutnya, ada yang sudah tahu bentuk dari aljabar ada apa saja suku-sukunya? Oke, ya benar, ada suku tunggal. Nah, suku tunggal itu apa saja? Ada X, Y, 4X, 7X kuadrat, 6Y kuadrat X, ya pokoknya macam-macam lah, yang dimana dia hanya ada satu suku aja. Oke, makanya dia disebut suku tunggal. Selanjutnya ada suku banyak. Nah, kenapa disebut suku banyak? Karena dia sukunya lebih dari satu. Nah, suku banyak ini ada, yang pertama ada suku dua atau biasa disebut binom, dimana sukunya itu ada dua, yaitu sebagai contoh ada 4X dan plus 2, positif 2. Dan sukunya itu adalah 4X dan 2. Di sini ada suku 3 yang biasa disebut dengan trinom. Kenapa sebut suku 3? Karena emang sukunya ada 3. Apa saja di situ? Ada 4A minus 3B dan positif 2. Jadi sukunya itu ada 4A minus 3B dan 2, positif 2. Di sini ada suku banyak yang terakhir, yaitu polinom. Dia lebih dari 3, bisa 4, 5, atau lebih dari itu. Bisa 4 suku, 5 suku, 6 suku. Nah, di sini sebagai contoh saja ada 4 suku, di mana ada 4A minus 3B plus 2A dan positif B. Oke. Karena penyampaian materi telah selesai, untuk itu saya ingin memberi tugas kepada kalian semua, di mana satu siswa untuk mencari 2 permasalahan yang ada di sekitar kalian. Apapun itu masalahnya, ya entah permasalahan kalian, orang tua kalian, atau saudara-saudara kalian, boleh apa saja, kerjakan dengan menggunakan inquiry learning dan permasalahan yang berkaitan dengan aljabar, dengan penyelesaiannya menggunakan aljabar. Oke, itu saja ya. Bapak kasih sekitar 20 menit untuk kalian semua mencari dan mengerjakan tugas itu. Kita dari tadi sudah belajar kan apa itu aljabar, bagaimana penerapannya. Coba di sini, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pelajaran kita kali ini? Ayo silahkan, yang bisa memberikan kesimpulan. Oke, ya. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang masih belum paham sama materi yang sedang kita pelajari? Bisa ditanyakan ya, nggak usah malu-malu, tenang aja. Oke, kita santai aja di sini. Dikarenakan kalian sudah mengerti apa saja yang tadi setelah dipelajari, dan saya rasa juga tugas-tugasnya sudah sangat bagus ya. Dengan itu kita cukupkan saja pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti pelajaran dengan kondusif. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.